أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa merealisasikan hal-hal yang baik dan bisa menjalankan perkara-perkara yang baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang dibawa oleh kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan ini karena tadi ada masalah sedikit. Oke, kita lanjut pembacaan ini. Pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-180. Hadis yang 180. Tapi sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu kepada Rasulullah SAW dan kepada penulis kitab ini. Mudah-mudahan kita di malam Jumat ini mendapatkan keberkahan daripada penulis juga dan mendapatkan futuh insyaallah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah wa ila hadrati nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila sahibi hadzal kitab الإمام الترمذي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وببركته ومدده ونفعنا بعلوم شيخه ومشايخنا وجميع مشايخنا في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبسندي إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به. Kita sudah sampai ke hadis yang nomor 180. Haddatsana qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid darain. Amin. Haddatsana Ibnu Abi Umar حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا ابن المنكدر عن جابر قال خرج جابر بن عبد الله bercerita bahwa dia pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Suatu ketika, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu keluar dan ditemani saya, wa ana ma'ahu, dan saya menemaninya. Fadakhala ala imra'atin, dan ternyata Rasulullah mampir atau bertamu ke salah satu rumah sahabiah Ansar, perempuan Ansar. Fadakhala ala imra'atin minal ansari. Ternyata Rasulullah SAW masuk ke salah seorang perempuan dari sahabiah Ansor. Fadzabahat, karena orang Ansor, perempuan Ansor ini tahu yang datang ini adalah Rasulullah SAW, yang datang ini adalah kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW, orang mulia yang datang ke rumahnya. Fadzabahat lahu syatan, lalu dia bergegas untuk menyembelih kambing yang ada di rumahnya. Fadzabahat lahu syatan fa'akala minha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan
hidangan daripada kambing yang disembelih oleh si perempuan tadi, atau yang dihidangkan oleh si perempuan tadi. Wa atathu biqina'in min rutabin, dan si perempuan tadi ketika menghidangkan makanan tersebut, dia membawa dengan wadah min rutabin yang dibuat atau yang dibentuk atau yang dibuat dari pelepah kurma. Fa'akala minhu, kemudian Rasulullah SAW memakannya. Summa tawadda'a lidzuhri wa shalla summa ansarafa fa'atathu bi'ulalatin min ulalati syati fa'akala. Sepertinya hadis ini sudah selesai ya. Oh iya, maaf, hadis ini sudah selesai dan sekarang masuk ke hadis 181. Sorry. Haddatsana, hadis yang 181. Haddatsana Al-Abbas bin Muhammad ad-Duri. Haddatsana Yunus bin Muhammadin. Haddatsana Fulayh bin Sulaiman an Utsman bin Abdurrahman an Yaqub bin Abi Yaqub an Ummil Munzir qalat. Ummil Munzir bercerita, Ummul Munzir ini bercerita bahwa suatu ketika dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika rumah saya didatangi atau ditamui atau diziarahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah. Kata Ummul Munzir, wa ma'ahu Aliyun, dan disertai atau dibarengi atau dibersamai oleh Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Walana dawaliyun muallaqatun dan kebetulan saat itu kami memiliki kurma yang masih utuh dengan rantingnya, baru diambil lah barangkali ya dari pelepah kurmanya. Dia diambil lalu masih digantung di dindingnya kayak, atau digantung ke apalah itu, pokoknya masih digantung, masih seger lah kurma tersebut. Walana dawaliyun muallaqatun, dan demi apa, saat itu kami tengah memiliki atau sedang memiliki kurma yang masih bersama rantingnya, kata ini, masih bersama tangkainya ya, masih bersama tangkainya, masih belum dipisah dari tangkainya. Mu'allaqatun. Qalat, kemudian kata si Ummul Munzir, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta izin, atau kemungkinan ini dihidangkan, dipersilahkan oleh Ummul Munzir untuk memakannya. Karena mungkin dilihat oleh Rasulullah ini apa, lalu dipersilahkanlah oleh Ummul Munzir untuk memakannya. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Rasulullah pun memakan daripada kurma yang masih belum lepas daripada tangkai tersebut. Wa Aliyun ma'ahu yaqul, karena Rasulullah makan, Ali pun ikut makan gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Ali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap Ali, mah ya Ali, mah, stop, berhenti, udah Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka nakihun, karena engkau wahai Ali baru saja sehat, atau engkau ya Ali masih belum sembuh dari penyakitnya, belum pulih, betul-betul pulih dari penyakitnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan kurma dalam keadaan dia masih belum betul-betul pulih dari penyakitnya. Nakihun itu dia baru sehat saja, baru sehat tapi belum betul-betul pulih dari penyakit yang dia alami. Qalat, kemudian fajalasa Aliyun, kemudian Ummu Munzir ini menceritakan fajalasa Aliyun, karena sudah dilarang oleh Rasulullah,
Mungkin karena Sayyidina Ali kan tadi makan ikut Rasulullah SAW. Karena dilarang oleh Kanjeng Nabi, Ali pun duduk. Nah, di sini ulama kemudian mengatakan ketika Ummu Mundir ini fajalasa Aliyun, berarti tadi makannya Rasulullah itu dengan Sayyidina Ali sedang keadaan berdiri. Nah, kata pensyarih, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah atau dalam hasyiah kitab At-Tirmidzi ini mengatakan bahwa disitulah ingin menjelaskan bahwa boleh memakan berdiri, boleh makan sambil berdiri selagi makanan itu ya berupa snack kayak tadi, bukan makanan berat. Tapi dalam adab makan, dalam kalau kita bicara adabnya makan, itu sebenarnya tidak diperkenankan hal seperti itu. Namun hadis ini ingin menunjukkan, kata ulama, bahwa kita makan kalau makanan ringan dengan dalam keadaan berdiri pun itu boleh. Nah, ini hadisnya, dalilnya hadis ini, kata Imam. Tidak bila karohatin, bila karohat boleh dan tidak dilarang, kata Imam Bajuri. Nah, karena saat itu Rasulullah makan lalu disuruh berhenti, dan kata Ummul Munzir, setelah berhenti makan, dia setelah dilarang oleh Rasulullah dan kemudian dia duduk. Berarti sebelumnya dia makan dalam keadaan berdiri dong. Nah, seperti itu. Wan nabiyyu ya'kulu. Karena di sini kalau bicara adab-adabnya, nanti kalau makanan-makanannya, kalau bicara adab-adabnya itu memang tidak boleh makan sambil berdiri kalau itu makanan berat, dan minum dalam keadaan berdiri. Berbeda kalau kasusnya kalau minumnya air zam-zam, disunahkan untuk berdiri ikroman wa ta'ziman, untuk memuliakan terhadap air zam-zam tersebut. Karena Rasulullah pun minumnya dalam keadaan berdiri. Wan nabiyyu ya'kul, dan Rasulullah tetap memakannya setelah melarang Sayyidina Ali, namun Rasulullah tetap makan terhadap kurma tersebut. Karena Rasulullah tidak dalam keadaan sakit atau tidak baru saja sembuh dari penyakitnya. Rasulullah dalam keadaan sehat, maka wer-wer aja kalau makan dia ini, santai-santai aja gitu. Qalat, kemudian Ummul Munzir bercerita, mengatakan lagi, faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Kemudian saya bergegas untuk membuatkan Sayyidina Ali silqan wa sa'iran, Sayyidina Ali dan Rasulullah. Silqan ini adalah apa ya? Silqan ini kalau di Indonesia mungkin barangkali bit. Silqan ini obat sebenarnya, dedaunan atau buah-buahan yang kalau dulu di daunnya ini, karena silqan ini buah bit atau buah bit. Daunnya itu biasanya dulu di Mesir kuno atau di abad pertengahan dulu, Middle Ages, pada abad pertengahan dulu, daunnya itu dibuat obat, dijadikan obat. Jadi obat tradisional gitu, dibuat obat herbal. Silqan ini buah bit. Biasanya digunakan kalau kata dokter sekarangan ini, dokter akhir ya, yang sekarang mengatakan bahwa buah bit ini untuk pencernaan darah, untuk pencernaan darah. Kemudian si Ummu Munzir ini faja'altu lahum silqan wa sya'iran, menyiapkan atau mengolah silqan, buah bit tersebut, buah atau daunnya atau tangkainya. Karena kalau kita bicara buah bit ini memang asalnya dari negara Timur Tengah. Mesir kuno sudah memanfaatkan, sudah membudidayakan daun daripada buah bit tersebut. Nanti bisa dicek di buah bit itu seperti apa dan daunnya itu seperti apa. Nah, dulu yang difungsikan oleh Mesir kuno, Romawi, dan apalagi selain Romawi, itu menggunakan tangkainya untuk dijadikan obat. Ketika abad pertengahan,
beralih pada daunnya. Daunnya lah yang dijadikan obat. Gitu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diutus dan hijrah ke Madinah, dan Ummu Mundir ini kan wanita Ansor. Nah, mungkin dia diwarisi oleh para leluhurnya sehingga dia tahu kalau buah bit ini atau disebut dengan silk adalah obat. Nah, tadi kan Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, fa innaka nakihun. Udah Ali, berhenti makannya, berhenti makan kurma yang masih muda ini, karena kamu belum betul-betul sembuh, Ali. Udah, berhenti ya makan, jangan makan dulu. Oke. Oh, setelah itu Sayyidina Ali duduk. Karena Ummu Munzir ini mendengar bahwa Sayyidina Ali ini dalam keadaan tidak sehat atau baru saja sembuh dari penyakitnya, maka dia bergegas untuk membuatkan Sayyidina Ali obat-obatan herbal. Nah, maka ngambillah buah bit atau daunnya, atau daunnya atau tangkainya yang diambil oleh Ummul Mundir. Wa syairon, dan ditemani oleh atau disertai gandum. Jadi ada buah bit. Kalau di India, buah bit ini dijadikan lauk pauk loh kalau di India. Jadi dia ya bagaikan ayam barangkali ya. Disandingkan dengan, kalau kita di Indonesia disandingkan dengan nasi atau disandingkan dengan roti. Tapi kalau di Eropa Timur, buah bit ini malah jadi sup, malah jadi sop. Seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Ummu Munzir menyiapkan buah bit tadi dan gandum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ali, setelah kemudian dihidangkan oleh Ummu Munzir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun duduk, Sayyidina Ali pun duduk. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali, min hada fa'asib. Nah, karena Rasulullah tahu, makanya bersabda, nah kalau ini fa'asib, kalau ini kamu boleh memakannya, kata Rasulullah SAW. Fa inna hada awfakulak, karena ini cocok untuk keadaanmu sekarang. Artinya Rasulullah SAW ini tahu kalau buah silk atau buah bit ini memang untuk obat, cocok untuk dimakan Sayyidina Ali yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seperti itu. Nah, artinya Ummu Mundir di sini peka terhadap keadaan seseorang. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda kan, ya Ali, muhmah ya Ali, fa innaka nakihun. Udah berhenti Ali makan ini karena kamu sih belum sembuh total. Nah, mendengar itu Ummu Mundir langsung bergegas untuk membuat obat-obatan herbal. Nah, seperti itu. Nah, boleh nanti dicek ini. Ini juga dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam Tibbun Nabawi kalau tidak salah. Ini termasuk obat-obatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buah bit. Dan ini bisa dikonsumsi, bisa buah bit ini juga bisa daunnya bisa digunakan untuk memberikan warna terhadap makanan gitu. Kalau kita rebus makanan apa, rebus daging atau apa, kalau mau dibuat warna mau diberi warna merah, biasanya warna merah agak keungu-unguan jadinya nanti. Pokoknya bijinya pun berfungsi, tangkainya pun berfungsi, dan daunnya pun berfungsi. Bahkan dimakan, kata penelitian dokter Jerman, lupa namanya, itu bisa dimakan atau bisa dikonsumsi dalam keadaan mentah pun bisa. Oke, lanjut ke hadis yang nomor 182. Haddatsana Mahmud bin Gilan, haddatsana Bishr bin Sari, an Sufyana an Talha bin Yahya an Aisyah binti Talha, an Aisyah ummul mukminin. Aisyah binti Talha meriwayatkan hadis daripada Aisyah, Sayyidah Aisyah ummul mukminin, binti Abu Bakar atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana nabiyyu atau Sayyidah Aisyah binti Talha berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul.
Nah, sekarang yang berkata ini adalah istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah yang istri Rasulullah. Ya'tini, datang kepada saya. Mungkin itu adalah bagiannya Sayyidah Aisyah, karena setiap malam Rasulullah SAW membagi waktunya dengan istri-istri yang lain. Jadi suatu ketika, dan ini mungkin jatahnya Sayyidah Aisyah, datang Rasulullah, datangnya waktu pagi kepada Sayyidah Aisyah. Fayaqul, kemudian dia berkata, "A'indaki ghadaun?" Sayyidah Aisyah, apakah kamu punya sarapan? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "A'indaki ghadaun?" Apakah kamu punya sarapan, Aisyah? Kata Rasulullah SAW. Fa'aqulu la. Kemudian saya menjawab, kata Sayyidah Aisyah, la, saya nggak punya persiapan sarapan ya Rasulullah. Rasulullah ketika mendengar seperti ini, mungkin Rasulullah dalam keadaan lapar. Lalu bertanya seperti itu. Sayyidah Aisyah jujur, kalau memang nggak ada ya bilang nggak ada di dapur gitu. Maka Sayyidah Aisyah pun mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Bayangkan ini latihan untuk bapak-bapak juga. Jangan kalau tidak ada sarapan, ibu-ibu belum siap nyiapin sarapan, jangan langsung marah. Tiru Rasulullah SAW. Apa sabda Rasulullah? Fayaqulu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inni shaimun." Oke lah kalau begitu, ya udah, saya puasa aja. Bukan malah marah-marah. Emang kemana aja sih dari tadi? Itu kerjaan siapa yang kayak gitu? Tidak, Rasulullah malah bersabda, "Fa inni shaimun." Ya udahlah, kalau gitu saya berpuasa aja kalau memang. Hadis ini kemudian oleh ulama fikih dari 4 mazhab, khususnya Syafi'i, dijadikan dalil bahwa kan ini sudah pagi nih, sudah masuk pagi, bahwa boleh kalau puasa sunnah itu niatnya di siang hari. Dalam mazhab Syafi'i, selagi itu puasa sunnah, maka kita boleh niat puasa tersebut di siang hari. Maksudnya tidak tidak harus berniat sebagaimana puasa wajib atau puasa nazar gitu. Apabila puasa wajib dalam mazhab Syafi'i itu wajib atau harus niatnya itu di waktu malam. Tabyitun niyah, harus di waktu malam niatnya. Berbeda dengan puasa sunnah. Nah, lain halnya dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa puasa wajib pun itu boleh niat di siang hari. Niat boleh, meskipun puasa nazar juga. Puasa nazar, kalau kita nazar untuk puasa itu kan jadi wajib. Berbeda dengan Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan bahwa kalau puasa itu puasa wajib, dibedakan. Kalau puasanya itu puasa wajib, maka niatnya itu harus di malam hari. Kalau puasanya itu puasa sunnah, maka niatnya itu boleh di siang hari sampai tergelincirnya matahari atau sebelum waktu zuhur. Seperti itu dalam madhab. Dalilnya mana? Imam Syafi'i dalilnya daripada hadis ini shaimun, ketika Rasulullah SAW datang ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan jawaban Rasulullah ini menyenangkan terhadap Sayyidah Aisyah. Artinya tidak langsung ngambek, tidak langsung marah ketika mendapati dapurnya masih kosong, tidak ada makanan di waktu pagi hari. Nah, seperti itu. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah berkata lagi, fa'atani yauman faqultu. Nah, di hari yang lain Rasulullah datang lagi ke Sayyidah Aisyah dan berkata Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW, kemarin mungkin Rasulullah tidak menemukan makanan di rumah Sayyidah Aisyah, tapi tidak pada hari ini, kata Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, ketika Rasulullah baru datang ingin menghibur, ketika Rasulullah baru datang, Sayyidah Aisyah menyambutnya.
ingin menghibur Rasulullah. Kalau kemarin engkau tidak makan dengan Rasulullah, sekarang pasti akan makan. Maka dijemputnya disambut oleh Sayyidah Aisyah dengan wajah tersenyum dan berkata, "Ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyatun." Kita hari ini dapat hadiah wahai Rasulullah. Ingat, Rasulullah itu tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Rasulullah itu tidak menerima sedekah dan menerima hadiah, sebagaimana hadis yang sangat masyhur ketika Sayyidina Salman Al-Farisi datang menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan yang pertama kali, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini sedekah untukmu." Rasulullah tidak makan dan dikasih ke sahabatnya saja, karena Rasulullah memang tidak diperbolehkan untuk makan sedekah. Keesokan harinya Salman Al-Farisi datang lagi, "Ya Muhammad, ini hadiah untukmu, kurma." Dia membawa kurma. Ketika Salman Al-Farisi mengatakan bahwa ini adalah hadiah, Rasulullah pun makan bersama-sama sahabatnya, bersama dengan sahabatnya. Maka Rasulullah tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Qala wa ma hiya, kemudian Rasulullah pun respect terhadap Sayyidah Aisyah dan mengatakan, Emang apa hadiahnya sih? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah mungkin membayangkan hadiah itu ya berbentuk sarung, ataupun kopiah, ataupun bentuk baju, pakaian, tas lah kalau untuk perempuan barangkali. Rasulullah bayangkan seperti itu. Tapi apa jawaban Sayyidah Aisyah? Qultu haisun. Ternyata hadiahnya itu adalah makanan. Haisun itu apa? Kurma yang dicampur dengan minyak samin dan diaduk dengan susu kering. Nah, ini sepertinya sedap ini. Jadi kurma yang dicampur dengan minyak samin. Minyak samin saya belum pernah tahu di Mesir sih. Belum pernah jumpa di Mesir. Nanti kalau kembali lagi ke Mesir, insya Allah saya akan cari. Minyak samin dan susu kering. Susu kering ini enak. Kemudian qala Rasulullah SAW bersabda, "Ama inni asbahtu shaiman." Sebenarnya saya sudah niat untuk puasa hari ini dari semalam, kata Rasulullah SAW. Makanya ama inni asbahtu shaiman, karena ini di waktu pagi. Saya sebenarnya sudah puasa sekarang ya Aisyah, katanya. Tapi ya udahlah, ayo kita makan aja. Ini hiburan Rasulullah menghibur terhadap Sayyidah Aisyah. Enggak, saya tidak puasa, saya sedang puasa. Enggak begitu. Jadi Islamnya Kanjeng Nabi Muhammad, jadi Islam itu jangan monoton gitu. Kita beragama itu menjalankan syariat Islam itu jangan monoton. Artinya, seumpamanya nih kita puasa sunnah, selagi puasa sunnah itu boleh untuk kita, seumpamanya kita pergi kondangan, lalu orang yang mengundang kita menghormati kita dengan menghidangkan makanan, buah-buahan atau apalah seterusnya. Selagi kita berpuasa sunnah, maka untuk menjabrul khawatir, menjaga perasaannya, kita harus kita boleh untuk kita membatalkan puasa tersebut meskipun sudah. Kemudian ada ulama mengatakan jika masih awal hari. Cuma kalau sudah masuk tengah hari, sudah di waktu sore, ya eman-eman lah, lanjutkan gitu. Tapi biasanya kalau masih di pagi hari atau jam 9 sampai jam 10, jam 11, tidak apa-apa untuk kita membatalkan puasa tersebut demi menghargai orang yang menghidangkan atau orang yang mengundang kita. Soalnya ada perempuan datang ke rumah mertuanya, kebetulan datangnya hari Senin. Datang ke rumah mertuanya, disuruh makan sama mertuanya. "Neng, makan dulu Neng." Ternyata si Neng ini jawabnya, "Lupa, sorry Pak, maaf Pak, saya lagi puasa." Ya elah, agama tidak sebegitu juga sih. Tapi kalau ini perlu diperhatikan juga, Rasulullah ketika pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, apa jawaban Rasulullah? "Ama inni asbahtu shaiman." Sesungguhnya saya sebenarnya Sayyidah Aisyah, saya puasa. Tapi oke lah, nggak apa-apa, ayo kita makan aja, katanya. Artinya di sini boleh kita untuk menjaga perasaan istri kita atau perasaan suami kita,
perasaan mertua kita, perasaan menantu kita, kita boleh menghargai mereka dengan membatalkan puasa tersebut dan kita ikut serta makan. Selagi itu puasa sunnah. Qalat summa akala, kemudian Rasulullah pun makan bersama saya, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Indah kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW itu tidak monoton ya, kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW penuh dengan keindahan, kesantunan. Dan memang siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW yang mau ditiru dalam bermuamalah dengan istrinya, dalam menghargai pengorbanan orang lain, dalam menghormati hidangan orang lain dan seterusnya. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an. Sungguh telah ada suri tauladan yang mulia, yang agung dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Hadis yang 183. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Umar bin Hafs bin Yasin, haddatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami, an Yazid bin Abi Umayyah al-A'wari, an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam adalah mantan pendeta ataupun mantan ulamanya orang Yahudi. Dia masuk Islam. Dia sebelumnya dipuji-puji, wah ini adalah ulama terbaik kita, kata orang Yahudi. Orang Yahudi kan kalau tidak sesuai dengan keyakinannya langsung dikutuk oleh orang Yahudi. Kalau masih sesuai dipuji-pujinya. Abdullah bin Salam ini dipuji-puji sebelum dia, ulama terbaik saya, inilah itulah, pokoknya dipuji lah. Tapi setelah dia diam-diam masuk Islam dan mereka tahu, dikutuk oleh mereka, dicaci, dimaki dan seterusnya. Begitulah orang Yahudi. Kalau sekiranya untung bagi mereka, mereka akan memujinya. Nah, siapa yang seperti ini? Kalau sekiranya tidak untung bagi kita, bagi mereka akan mencaci dan memakinya. Karpe dewe kalau kata orang Jawa. Kalau kemudian Abdullah bin Salam ini bercerita, ra'aitun nabiyya, suatu ketika saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubzis syairi, mengambil sepotong roti, fawada'a 'alaiha tamrotan, kemudian diletakkan di atas roti tersebut sebelum kemudian dilipat kurma. Jadi diletakkan, mungkin kurma itu dijadikan idamnya atau dijadikan lauknya. Waqala, dan bersabda Rasulullah SAW setelah meletakkan kurma di atas roti tersebut, hadihi idamu hadihi, artinya Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada Abdullah bin Salam, nih Abdullah bin Salam, kalau roti ini syair, roti yang seperti ini nih bentuknya, ini cocoknya dengan kurma, cocoknya dimakan dengan kurma. Kalau roti yang seperti ini cocoknya dimakan dengan anggur umpamanya. Kalau yang seperti ini, kalau ikan kembung seumpamanya cocoknya dimakan dengan nasi kuning umpama seperti itu. Jadi Rasulullah sangat teliti banget dalam masalah ini. Wa akala summa, kemudian Rasulullah memakannya. Jadi ini memberitahu kalau ini cocoknya seperti ini, cocoknya dimakan dengan ini Abdullah bin Salam. Ini cocoknya dimakan dengan ini. Jadi sangat lihai sekali dalam masalah itu Rasulullah SAW. Hadis yang 184, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, amba'ana Sa'id bin Sulaiman,
an Abbad ibn al-Awwami an Humaidin an Anasin an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas. Kemarin kan kita sudah tahu nih siapa Sayyidina Anas. Anas bin Malik bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu suflu, suka sekali atau senang banget terhadap sisa makanan, sisa dari makanan. Kemarin kan saya katakan, sisa dari makanan itu bukan berarti sisa-sisa yang sudah mau basi, itu bukan. Sisa artinya ketika makan Rasulullah ada butirnya, Rasulullah makan karena senang. Kalau ada seumpamanya sisa-sisa makanan yang semalam, seumpamanya istri, bapak-bapak seumpamanya atau ibu-ibu masak banyak, ada sisa sampai besok seumpamanya. Jadi sisa makanan itu Rasulullah senang karena Rasulullah tidak suka mubazir. Haram hukumnya membuang makanan selagi makanan itu belum basi. Qala Abdullah, kemudian Abdullah itu berkata, yakni ma baqiya minat ta'am, maksudnya as-suflu itu adalah sisa daripada makanan. Dalam riwayat hadis yang lain, bahwa Rasulullah ketika sudah makan, Rasulullah itu tidak akan pernah membiarkan jika ada butir seumpamanya ada di tangannya, butir sekecil apapun. Jadi Rasulullah ini bukan jorok ya. Sekarang mungkin nampak jorok, tapi ini ala Rasulullah, cara makan ala Rasulullah SAW. Rasulullah ketika makan tidak langsung basuh tangan. Kotoran yang maksudnya sisa-sisa makanan yang ada di tangannya itu tidak, tapi Rasulullah memasukkan jari-jari mulia ini ke dalam mulut mulia Rasulullah SAW hingga akhirnya sampai bersih dan langsung dibasuh. Itu juga irit juga untuk air karena sudah bersih dari mulut kita. Kalau kita ini juga makan ala Rasulullah SAW, dan insya Allah juga akan sampai kita pada penjelasan itu. Kita masuk pada bab yang ke-27, babu maja'a fi sifati wudu'i Rasulillah SAW. Bab yang menjelaskan sifat wudu Rasulullah SAW. Wudu di sini kata pensyarah hadis, yang dimaksud wudu di sini secara bahasa artinya membasuh, bukan secara syar'i yang dimulai daripada muka, yang diawali dengan bismillah, lalu membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan, lalu membasuh rambut kita, dan juga membasuh kedua telinga kita sampai kaki akhirnya. Itu wudu yang syar'i. Tapi wudu secara lugawi, secara bahasa itu cuma membasuh saja. Membasuh apa yang dibasuh? Tangan. Jadi sifat wudu di sini yang dimaksud babu maja'ah, bab yang menjelaskan tentang sifat wudu Rasulullah. Wudu di sini yang dimaksudkan adalah membasuh tangan, kata Imam Al-Bajuri. Membasuh tangan berarti secara bahasa, bukan secara syar'i. Kalau wudu secara syar'i ya sebagaimana kita mau mendirikan sholat. Sebelum kita sholat harus berwudu, wajib berwudu gitu. Inda ta'ami, ketika Rasulullah hendak makan. Nah, hubungannya kalau kita betul juga. Kalau seandainya setiap mau makan kita wudu dulu dan seterusnya, setelah makan kita wudu, mungkin ada barokahnya juga, tapi ya apa ya, beratlah barangkali. Dan Rasulullah tentunya tidak ingin memberatkan kepada umatnya. Jadi makanya Imam Bujuri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wudu di sini adalah membasuh kedua tangan. Ghuslul kaffaini, kata beliau. Hadis ke-185. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Ismailu bin Ibrahim an Ayyuba an ibni Abi Mulaikata an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Anna Rasulullah, dia bercerita bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala. Suatu ketika Nabi Muhammad itu keluar daripada khala, itu toilet atau dari kalau di Malaysia bilik air. Keluar dari toilet atau dari kamar mandi.
Fakurriba ilaihi ta'am. Setelah keluar dari kamar mandi, kemudian Rasulullah SAW duduk bersila dan dihidangkan makanan oleh seseorang. Faqalu la na'tika biwudu'in. Kata orang yang didatangi atau diziarahi oleh Rasulullah SAW setelah menghidangkan makanan, nanya kepada Rasulullah, la na'tika biwudu'in ya Rasulullah, maukah aku datangkan sekalian dengan air wudhu ya Rasulullah? Wadu, kalau dia pakai wawuhnya itu berharakat fathah, berarti yang dimaksud adalah di sini air yang digunakan untuk wudhu. Nah, Rasulullah ketika mendengar ini, apakah sekalian saya datangkan dengan air wudhu ya Rasulullah? Mungkin sahabat ini paham kalau sudah selesai makan itu wudhunya batal, sehingga harus ambil wudhu gitu. Rasulullah menjawab, qala innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sholati. Sesungguhnya saya diperintah untuk berwudhu itu ketika saya hendak melaksanakan sholat saja, katanya. Inilah sabda Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain. Jika kalian hendak melaksanakan sholat, maka berwuduklah kalian. Nah, dan dari ayat ini kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sholati. Saya cuma diperintah untuk berwudu ketika saya mau melaksanakan sholat, tidak ketika saya sudah makan atau sebelum makan. Kata Rasulullah SAW, kalian mau berwudu, boleh berwudu setelah makan kalau kalian hadas, artinya lepas atau batal daripada wudu. Kalau tidak batal, ya ngapain wudu? Kecuali mentajdid wudu, kata Rasulullah SAW. Dan masalah tajdid wudu ini, Rasulullah sebelum penaklukan kota Mekah biasa melakukan tajdid wudu. Tajdid wudu apa? Memperbarui wudu. Tapi setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah tidak pernah lagi, kata Sayyidina Umar, ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, tidak pernah lagi melihat Rasulullah melakukan hal itu. Itu. Artinya di sini kalau orang sudah makan itu tidak membatalkan makan apa aja. Makan onta kayak makan daging onta, daging sapi, daging kambing dan seterusnya, itu tidak membatalkan sholat. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Kecuali keluar angin itu saat makan, itu yang membatalkan wudu. Di atas diisi, di bawah ngeluarin gitu. Jadi lanjut kepada hadis yang 186. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinarin an Sa'id bin Huwairits an Ibni Abbasin qala, Ibnu Abbas lagi, Abdullah Ibnu Abbas lagi berkata, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar minal ghaiti, dari toilet, dari kamar mandi lah gitu. Fa utiya bit ta'am, kemudian setelah duduk, keluar dari toilet dan duduk, kemudian dihidangkan makanan. Faqila lahu ala tawadda'u, kemudian orang yang menghidangkan makanan ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ala tawadda'u ya Rasulullah, apakah kamu tidak wudu dulu ya Rasulullah? Untuk apa? Kata Rasulullah, untuk apa? Ya karena mau makan, barangkali seperti itu ya. Karena mau makan ini, kenapa kamu nggak wudu dulu ya Rasulullah? Faqala a'usalli fa'atawadda, katanya. Apakah saya mau melaksanakan sholat atau mendirikan sholat? Kok butuh wudu? Kata Rasulullah, kok harus wudu gitu? Ala tawadda'u faqala a'usalli fa'atawadda.
apakah saya mau sholat kok harus wudu? Ini mau makan gitu. Nah, di sini ulama mengatakan bahwa kesunahan boleh saja orang mau makan itu berwudu dan setelah makan itu berwudu. Tapi jangan katakan bahwa ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW, karena Rasulullah diperintah untuk ambil wudu itu ketika hendak mendirikan sholat seperti itu. Meskipun pada hakikatnya Rasulullah tidak pernah lepas daripada wudu. Cuma ini ajaran kepada kita. Hadis yang 187. Haddatsana Yahya bin Musa, haddatsana Abdullah bin Numairin, haddatsana Qais bin Rabi', haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Karim al-Jurjani an Qais bin Ar-Rabi' an Abi Hashim an Sulaiman an Salman Al-Farisi. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi atau diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Qala qara'tu fi Taurati. Salman Al-Farisi ini berkata, saya pernah membaca dalam kitab Taurat. Pengetahuannya luas sekali Salman Al-Farisi. Jadi dia di pertamanya agama bapaknya itu orang Majusi kan. Dia kan orang Persia. Agama pertamanya yaitu agama Majusi, kemudian dia diambil anak, lari daripada rumahnya karena tidak merasa puas dengan agama Majusi yang dia anut, lari. Kemudian diangkat anak oleh pendeta. Dia membaca Injil dan paham agama Kristen. Kemudian dia tidak puas hati juga dengan agama yang dia anut, yaitu agama Kristen. Lari, akhirnya dia ditangkap dan dijadikan budak hingga akhirnya dijual kepada seorang Yahudi yang ada di kota Madinah. Akhirnya nanti bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ini nampaknya, dan saya rasa ini sudah saya jelaskan dalam penjelasan sirah. Oleh karena itu, Rasulullah ketika mendekati atau mendakwahi atau mendekati Salman Al-Farisi, Rasulullah tidak menggunakan sentuhan hatinya, karena Salman Al-Farisi ketika dia mencari Islam pakai nalar, maka Rasulullah SAW pun mendekati Salman Al-Farisi menggunakan nalar logika. Berbeda dengan Sayyidina Bilal yang cenderungnya dia menggunakan hati dalam mencari keimanannya, mencari kebenaran agama. Maka Rasulullah pun menyentuh hati Sayyidina Bilal menggunakan kata-kata yang lembut, bukan rasional, karena mungkin tidak nyambung kalau kita ajak dengan secara rasional, diajak bicara dengan pakai logika, tapi pakai ilmu yang sentuhan hati, kalam-kalam hikmah. Itu Sayyidina Bilal. Berbeda dengan Salman Al-Farisi yang selalu mengedepankan logika daripada sentuhan hatinya. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajaklah seseorang itu berbincang dengan kalian ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Sampai mana sih kemampuan mereka? Kalau bicara seumpamanya kita bicara masalah wudu saja tidak paham, lalu kita ajak bicara masalah muamalah, diajak bicara masalah filsafat, ajak bicara masalah inilah itulah yang cenderungnya menggunakan logika, maka itu dhalim namanya, karena tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Makanya kata Sayyidina Umar, ajak orang itu bicara sesuai dengan kadar kemampuan dia. Sampai mana sih kemampuan dia, maka sesuaikan dirimu dengan dia. Jangan menyesuaikan dia dengan dirimu karena kamu sudah belajar tinggi dan seterusnya. Kata Salman Al-Farisi, qara'tu fit Taurati, saya membaca dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, inna barakatat ta'amil al-wudu'u ba'dah. Sesungguhnya makanan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang setelah makan itu ambil wudu. Setelah makan ambil wudu, kata Salman Al-Farisi yang ia baca dan ia pahami dalam kitab Taurat. Tapi yang menjadi, kalau seandainya tadi
kata saya, kalau seandainya yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi, penulisnya di sini maksudnya wudu syar'i, sedangkan di dalam kitab Taurat ataupun dalam amaliyah orang Yahudi sebelum sholat ataupun sebelum melakukan ritual ibadah, dia tidak ada wudu. Berbedalah namanya kalaupun ada. Wudu yang dimaksud di sini artinya apa? Wudu yaitu mencuci tangan, mencuci tangan atau membersihkan tangan. Orang Yahudi mungkin kebiasaannya sebelum makan itu tidak mencuci tangan. Makanya dalam kitab Taurat itu ditemukan barangkali ya, ditemukan oleh Salman Al-Farisi, nasnya begini, inna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dah. Sungguhnya makanan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang makan dan setelah makan itu cuci tangannya, dibersihkan tangannya. Fadakartu, karena membaca kalimat ini dalam kitab Taurat, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah setelah dia masuk Islam. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, wa akhbartuhu, dan saya memberitahu kepada Rasulullah bima qara'tu, dengan apa yang saya baca fit Taurati, dalam kitab Taurat. Faqala, kemudian Rasulullah pun merespon. Faqala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pun merespon, barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dah. Keberkahan yang ada, makanan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan agama kita dalam Islam, kata Rasulullah SAW. Kalau seseorang itu al-wudu'u qablah, artinya mencuci tangannya sebelum dia makan, wal wudu'u ba'dah, dia mencuci tangannya pun juga setelah makan. Bukan cuma setelah makan cuci tangan. Barangkali sebelum makan dia nyentuh apa kayak sebelumnya langsung makan saja, enggak. Itu penyakit nanti, kurang higienis. Makanya dalam Islam itu cuci tangan dulu dan makan, baru setelah makan cuci tangan lagi. Namun bisa dibawa juga secara zahir daripada hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud wudu di sini adalah wudu syar'i. Kita wudu dulu sebelum kita makan agar supaya mendapatkan keberkahan makanan itu, dan kita juga wudu setelah makan agar supaya kita mendapatkan keberkahan daripada apa yang telah kita makan. Nah, namun sulit juga ya kalau yang seperti ini ya. Cuma Imam Bajuri mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah mencuci tangan. Wudu di sini adalah mencuci tangan. Coba, kemudian kalau seandainya nih cuci tangan, Rasulullah biasa mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Lalu bagaimana kalau kita makannya sekarang kan sudah modern. Di zaman Rasulullah mungkin tidak ada melaqah ataupun sendok, tapi sekarang kita sudah ada sendok nih. Apakah kita tetap disunahkan untuk cuci tangan? Iya, kata ulama. Tetap ittiba'an li Rasulillah. Meskipun kita menggunakan sendok, tidak disentuh langsung makanan itu dengan tangan kita, tapi kita tetap dianjurkan untuk atau disunahkan untuk cuci tangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk cuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Oke. Karena ini sudah selesai hadisnya, dan kita akan masuk ke bab yang lain, babu maja'a fi qauli Rasulillah qabla ta'am. Bab yang menjelaskan apa sih yang diucapkan atau yang dibaca Rasulullah SAW sebelum makan dan setelah makan. Oke. Mungkin ini pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dengan kita mengenal Rasulullah SAW, meskipun hanya melalui sifat-sifat beliau, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, karena syarat cinta itu tidak harus bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah pun tidak mensyaratkan cinta beliau itu untuk bertemu dengan kita, sehingga Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabatnya, saya rindu terhadap ikhwani. Ya Allah, kita dirindukan oleh Rasulullah. Saya rindu terhadap ikhwani, saya rindu terhadap ikhwaniku, saudaraku. Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum. Kaget sahabat itu mendengar itu. Pak, kenapa Rasulullah ini? Kenapa kemudian mengatakan seperti itu sedangkan kita berada di samping Rasulullah? Kata mereka, alasna bi ikhwanikum ya Rasulullah. Bukankah kita ini merupakan saudaramu ya Rasulullah? Orang terdekat denganmu ya Rasulullah. La, bal antum ashabi. La, bukan.
Kalian bukan ikhwani, tapi kalian adalah sahabatku yang melihat terhadapku dan hidup di masaku dan bertemu denganku. Aku pun melihat terhadap kalian. Itulah syarat sahabat, kata Rasulullah. Tapi tidak dengan kita. Kita dirindukan meskipun tidak pernah Rasulullah melihat kita. Dan bagaimana balasan kita? Apakah kita harus bertemu dengan Rasulullah SAW untuk membalas cintanya Rasulullah kepada kita? Enggak. Makanya salah satu upaya atau ijawantah untuk membuktikan kita ini cinta kepada Rasulullah, membaca dong, agar supaya cinta kita ini coba tidak hanya sebatas di lisan, tapi dibuktikan dengan jinan, dengan hati kita, dengan perilaku kita, tindakan kita bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak harus bertemu, kita cukup membaca sifat-sifatnya. Barangkali dengan ketekunan kita membaca sifat-sifat Rasulullah, menelaah sifat-sifat telasuri teladan Rasulullah, dan sering menyebut nama Rasulullah dengan perkataan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad setiap hari, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Kali saja Rasulullah SAW ingin bertemu dengan kita di dalam tidur kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ru'yatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami yang berupa kami mampu melihat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini barangkali menambahkan kecintaan terhadap kita. Kita kenal betul siapa Rasulullah. Artinya kita kenal bagaimana cara hidup Rasulullah, pola hidup Rasulullah, bagaimana bercumbu dengan istrinya, bagaimana bermuamalah dengan para sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW bersikap adil, meskipun bukan dari agama Islam, Rasulullah tetap bersikap adil, insaniyah, peri kemanusiaannya itu tinggi sebelum ada peri kemanusiaan yang diajarkan dalam sila-sila kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan al-fakir. Mudah-mudahan juga betul-betul mengamalkan terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dengan itu kita bisa dikatakan pecinta Rasulullah SAW karena kita sudah menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sebelum saya tutup, wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibincangkan barangkali. Ya Allah, bisa ditulis. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW di malam Jumat. Dan perlu diingatkan lagi bahwasanya ada waktu mustajab di hari Jumat itu. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa waktu setelah asar, antara sholat asar dan sholat maghrib. Artinya ketika sudah masuk sholat asar dan setelah sholat asar, itu waktu mustajab sampai nanti terbenamnya matahari. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan jangan lupa saya minta kepada jamaah untuk selalu mendoakan saya di waktu-waktu mustajab seperti itu, dan saya pun insya Allah akan selalu mendoakan para jamaah semuanya insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.